كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف turuqu hifdzit talib al-Qur'ana, cara-cara atau metode-metode seorang talib di dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi metode santri menghafal Al-Quran, gimana metode atau gimana caranya? Hunaka umurun yanbaghi lit-talib ay yatba'aha inda hifdzihi lil Quran. Di sana ada beberapa perkara yang selayaknya bagi seorang santri untuk mengikutinya ketika dia menghafal Al-Quran. Jadi ada kiat-kiat, cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, ayyakuna hasanal maqsad bihadzal hifdzi. Hendaknya tujuannya bagus, ya, tujuannya menghafal tersebut adalah dengan tujuan yang baik. Fayukhlisu lillahi fi hifdzihi, lalu dia mengikhlaskan karena Allah di dalam menghafal. Wa yakunu qasduhu al ajra wal mathubah, dan tujuannya adalah pahala dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa naf'al umma wa hifdzad din, serta memberikan manfaat kepada umat ini dan juga tujuannya untuk menjaga agama. Itu tujuan dari menghafal Al-Quran. Jadi ketika antum menghafal Al-Quran, hendaklah tujuannya baik. Apa tujuannya? Umam silakan berdiri. Ana udah bilang sama antum, pelajaran ana itu antum catat. Anak kan ngomong pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Arab. Jadi yang antum ini umuran SMP, ya. Pegang penanya masing-masing. Sudah. Kalau kayak gitu, setelah pelajaran, setiap pelajaran anak, antum ada di sini, langsung anak koreksi. Yang enggak nyatet 50 kali push up. Itu selesai, titik. Ketok palu. Titik. Tidak ada catatan 50 kali push up, 3 kali pelajaran 150 antum, 4 kali masuk rumah sakit. Bukan ngambar, catat. Pakai bahasa Indonesia. Yang tak khusus juga wajib nyatat, ya, wajib nyatat. Jadi tidak ada antum cuman ngorek-ngorek kertas dan semisalnya, catat. Selesai pelajaran anak koreksi. Setiap pelajaran anak ada pelajaran, pokoknya anak akan periksa satu persatu. Yang bagus selamat, yang tidak jelas tulisannya, kacau balau, apa yang ditulis ini tadi, tetap push up. Yang tidak nulis sama sekali 50 kali push up. Berdiri antum sampai selesai. Yang pertama, tujuan dari menghafalkan Al-Quran adalah dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, memberikan manfaat kepada umat ini, serta dalam rangka untuk menjaga agama. Itu tujuan seseorang dari menghafal Al-Quran. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala fa inna ma yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Allahu akbar. Lihat kata Imam An-Nawawi, perkara yang
pertama kali selayaknya dilakukan oleh seorang mukri, seorang guru, wal qari, seorang murid, ayak sudah bidzalika ridallah, dia melakukan tindakan tersebut dalam rangka mengharapkan ridha Allah azza wajalla. Kata Imam An-Nawawi, fa inna ma yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Kata Imam An-Nawawi, seseorang itu diberi sesuai dengan kadar niatnya. Maksudnya apa? Diberi pahala, diberi ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk menjaga agama, niatnya untuk mengharapkan pahala, niatnya untuk memberi manfaat kepada umat, maka dia akan diberi pahala. Jelas sekali di sini dari pernyataan penulis, sehingga seseorang belajar itu niatnya harus bagus, dan niat yang bagus itu mencakup dalam rangka mendapatkan pahala. Dia ngarep pahala dari Allah azza wajalla, mengharap al-ajr wal matsubah, itu niat yang bagus. Dia mengharapkan untuk memberi manfaat kepada umat ini tadi, supaya kedepannya dia bisa mengajarkan kepada orang lain, juga niat yang bagus. Atau dengan niat tujuannya untuk hifdzuddin, menjaga agama, menjaga syariat, itu juga niat yang bagus. Ini perkara yang pertama, yaitu hendaknya seseorang yang menghafal Al-Quran niatnya bagus. Yang anak kasih uzur, ya masih anak kasih uzur, tapi masih tetap anak koreksi, cuma 3 orang, Zainu, Abdul Hakam, sama Atoyah, karena mereka itu anak SD sebenarnya. Yang lain udah SMP, tidak ada uzur, tidak ada catatan, gani, badan yang kecil, siap-siap 50 kali. Antum sudah punya ijazah SD, udah sekolah. Kalau mereka ini orang yang tidak pernah sekolah. Abdul Hakam tidak pernah makan bangku sekolah, Abtoya tidak pernah makan gigit bangku sekolah, Zainu apalagi juga. 3 orang ini saja yang anak kasih uzur, karena mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk antum-antum yang sudah belajar bahasa Indonesia, yang sudah bisa nulis, siap-siap. Ya, kalau anak lihat catatannya tidak beres, 50 kali. Kalau nggak ada catatan sama sekali, apalagi Yazid, ya suruh ngecor antum. Yazid, ngecor. Siap Zid. Ada siap sih. Antum lah tamat SD kalau lah bisa nulis, apalagi yang tak khusus, ya enggak? Kalau pembini lah beranak, masa tidak ada catatan? Yang kedua, perkara yang selayaknya diperhatikan bagi seorang penghafal Al-Quran adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, wal isti'anatu bihi fi hifdzi kalamihi, dan meminta pertolongan kepada Allah di dalam menghafalkan kalamullah tadi. Jadi dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, serahkan diri, serahkan niat hati ini kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah supaya Allah membantu dia. Bagaimana bentuk minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan cara berdoa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ayja'ala fi dzakiratihi qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan hendaknya juga dia jadikan dalam ingatannya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengingatnya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, memberitakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu mudah
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, mudah untuk dihafal. Sehingga barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, berikan taufik kepada dia. Kemudian yang ketiga, ayata'allama tajwid wa ahkamal qiraah. Perkara yang ketiga, agar dia mempelajari tajwid dan hukum-hukum qiraah. Fa hadza amrun lazimun liman yuridu hifdzul Qur'an. Ini adalah perkara yang harus, wajib bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Hatta yashula alaihi qabulut taswif. Supaya mudah bagi dia qabulut taswib. Mudah bagi dia menerima pembenaran, menerima koreksi. Wa fahmu asbabil khata' wa islahuhu, serta mudah bagi dia memahami kesalahan-kesalahan tersebut dan membenahi kesalahan tadi. Jadi perkara yang perlu diperhatikan bagi seseorang ketika hendak menghafal Al-Quran adalah belajar tajwid, ya, supaya mudah menerima koreksi dan juga mudah dalam memahami, tahu sebab-sebab kesalahannya. Yang keempat, qabla al-hifdzi yanbaghi al-istima' al-jayyid lil masahif as-sautiyah al-murattala ka mushafil Husari wal Hudayfi wa Muhammad Ayyub. Nah, juga sebelum menghafal selayaknya ada istima', mendengar, ya, mendengarkan dengan baik mushaf as-sautiyah, rekaman suara, bacaan murattal seperti mushaf Husari, seperti rekaman mushaf Husari, rekaman Hudayfi, Ali Hudayfi, Muhammad Ayyub. Awil qira'a lima sayahfadhu ala yadiman yujidul hifdha kay yahfadh ala basiratin. Atau dia membaca yang akan dia hafal tersebut, dia baca bagian yang akan dia hafal tersebut melalui perantara orang yang bagus hafalannya, supaya dia bisa menghafal di atas basirah, di atas ilmu. Jadi misalkan sebelum antum menghafal, baiknya antum bacakan bacaan antum ini kepada orang yang hafalannya bagus. Jadi sebelum antum menghafal, antum bacakan dulu bacaan antum kepada siapa? Misalkan ke Ustaz Syarif. Benar enggak Ustaz ini? Anda mau menghafalnya. Wa hadza yufidut talib, dan ini bisa memberikan manfaat, memberikan faedah bagi seorang talib fi itqani hifdhihi ala wajhi sahih, di dalam memutkinkan hafalannya dengan cara yang benar. Wa qillatit taswibi lahu indal ard, dan juga sedikit koreksinya ketika dipaparkan ke guru. Walihada najidu katsiran minat tullab yahfazu bimufradihi thumma ya'ti ila al-muallim mubasharatan fayaruddu 'alaihi al-muallim fatadhharu lahu akhta'un katsirah yahtaj ila islahiha wa qad hafidhaha wa karrara hifdhaha khata'an fayahtaju ila juhdin kabirin ba'da dzalika fi islahiha ma inshighali bi hifdzil yaumi tsani fayajidu su'ubatan wa rubbama ta'aqqada wa tarakal hifdz. Kata beliau, oleh karena ini kita dapati banyak dari kalangan para penuntut ilmu, banyak dari kalangan para santri, dia menghafal dengan sendirinya, kemudian terkala dia datang ke guru, ya, secara langsung, ternyata guru tersebut membenahinya, mengkoreksinya, sehingga nampak bagi dia kesalahan yang sangat banyak, butuh untuk dibenahi. Dalam kondisi dia telah menghafalnya dan telah mengulang-ulang hafalan tersebut, ya, suatu kesalahan yang butuh kepada kesungguh-sungguhan yang luar biasa untuk membenahinya. Dalam kondisi dia sibuk untuk menghafal di hari yang berikutnya, sehingga dia mendapati kesusahan dan terkadang terasa berat lalu meninggalkan menghafal. Nah, itu ada orang, sebagian orang itu kadang menghafal sendirian tanpa dikoreksi dulu sama guru, sehingga ketika dia setoran ternyata banyak salah, sedangkan hari esok dia harus setoran lagi. Maka yang tepat
dia setorkan dulu dengan guru. Nanti insya Allah antum dipraktikkan sama Ustadz Syarif. Jadi apa yang antum ingin hafalkan, antum setorkan dulu sama Ustadz Syarif. Gitu Ustadz Syarif ya. Jadi mereka sebelum menghafal, mereka baca dulu setoran. Sekali baca, benar silakan menghafal. Kalau belum benar, jangan dulu, supaya tidak salah hafalannya antum. Wa ilaju hadza kulli huwal hifdzus sahih min awwali marratin ala yadi man yujidu rad alaihi. Dan obat ini adalah dia menghafal dengan cara yang benar di awal kalinya melalui perantara orang yang memang bagus dalam mengoreksinya. Wa ta'limuhu nutq as-sahih, serta bisa mengajarinya dengan pengucapan yang benar. Walau kana dzalika nadhran minal mushaf tsumma yahfaz ba'da dzalika ghaiban. Meskipun yang demikian itu dengan cara ngelihat ke mushaf dulu, kemudian dia hafalkan setelah itu dengan di luar tanpa melihat mushaf. Kemudian yang kelima, al-isti'anah bi nuskhatin wahidatin minal mushaf fil hifdzi wal muraja'ah wa la tataghayyar hatta yakhtim al-mushaf kamilan. Yang kelima, seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia meminta bantuan dengan cara menggunakan satu mushaf. Dia menggunakan satu mushaf dari mushaf yang ada itu ketika menghafal, ketika murojaah. Jadi dia gunakan satu mushaf. Orang kalau menghafal Al-Quran gunakan satu mushaf, baik ketika menghafal, baik ketika murojaah. Dan la tataghayyar hatta yakhtim al-mushaf kamilan. Jangan dia ubah-ubah mushaf tadi sampai dia hatam mushaf tadi. Fahiya sababun litathbitil ayat fi dhihni. Karena dengan menggunakan satu mushaf itu merupakan sebab untuk menguatkan ayat di ingatan dia. Wa tadzakkuriha, dan juga supaya bisa ingat ya, lebih menjadi sebab untuk kokoh ingatannya dan juga bisa ingat terus dia. Wa aisaru inda muraja'atil akhta allati rasamaha lahul muallim 'alal khata. Dan juga bagi dia lebih gampang untuk memurojaah kesalahan-kesalahan yang ditulisi oleh seorang guru pada bentuk kesalahan tadi. Fa idza raja'a ilaiha wajada al khata' marsuman 'ala ma akhta'ahu awwala marratin fayashula 'alaihi islahuhu. Sehingga kalau dia merujuk melihat mushafnya, dia akan mendapati ada kesalahan-kesalahan yang tertulis pada kesalahan tersebut, sehingga mudah bagi dia untuk membenahinya. Jelas? Jadi gunakan satu mushaf. Insya Allah nanti kita akan lakukan pengkoreksian kepada antum semua untuk mengecek mushafnya antum. Insya Allah kita akan menggunakan standar mushaf Madinah, ya, menggunakan standar mushaf Madinah. Coba lihat. Nah, kan nanti standar kita menggunakan mushaf yang seperti ini. Antum nanti akan dikasih mushaf masing-masing. Semuanya kita menggunakan satu mushaf. Tolong dikasih nama, jangan dicoret-coret ya. Mushafnya kita menggunakan standarnya yang ini ya, karena di Masjid Nabawi juga menggunakan ini. Nanti mushafnya ada ya. Kemudian yang keenam, tanzimul waqti wa dzalika bi ikhtiyaril makani wal zaman al munasib lil hifdzi wal muraja'ah. Tanzimul waqti, menyusun waktu. Yang demikian itu dengan cara memilih tempat, waktu yang cocok untuk menghafal dan murajaah. Jadi antum susun waktunya antum. Misal waktu sahar li'annahu yakunu ba'da naum wa safa adh-dhihn wa rahatul jism wa khusyu'ul qalbi wa hudu'ul aswat wa kadza ba'da al-fajr aw ba'da al-'asr wa ma tayassara lit-talib min al-awqat allati yashulu 'alaihi al-hifdzu fiha. Seperti waktu sahur. Nah, waktu sahur itu bagus untuk menghafal. Kenapa? Karena itu waktu terjadi setelah tidur. Waktu sahur, makanya antum dibangunkan jam 4 itu waktunya pres. Makanya kalau jam 10 tidur, disuruh siang, tidur siang, tidur. Jangan main. Pokoknya jam 2 siang itu wajib. Anak tunjuk sama Regi. Kalau ada yang tidak tidur siang, sebat jam 2 tak kati sebat lah ya langsung itu baik, tapi sebatnya tangan
Ya, jangan antum tangani, disebat bukan ditangani. Jangan salah paham. Sebat, danu sebat. Itu kebaikan mereka. Ini keluyuran Umam yang galak keluyuran, Adha yang galak keluyuran siang, Azka kecil, Abdul Hakam juga. Mana Adha kecil? Ini. Siapa lagi? Zainu juga galak keluyuran. Tidur siang, jam 2 tuh tidur. Antum tidur siang itu 30 menit itu bisa setara dengan kekuatan malam itu 2 jam, 3 jam. Wajib antum tidur. Tidur istirahat supaya pada asar bisa aktivitas lagi. Nanti jam 10 malam wajib tidur semua. Tidak ada yang ngobrol. Nanti kalau antum ketahuan macam-macam, untalkan pondok Talang Jambi itu antum. Ya. Dulu santri-santri di sini suruh tidur siang, tidak mau tidur. Malam tidak mau tidur. Akhirnya apa? Kena untalkan dari pondok sini, pindah pondok lain, juga nggak sukses. Sudah dibilang, orang nyuruh antum ikuti aturan pondok ini untuk kemaslahatan antum, untuk kebaikannya antum, supaya antum bisa maksimal menghafal Al-Quranul Karim. Jelas? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Antum kalau tidur 6 jam sudah maksimal itu. Malam jam 10 merem, bangun jam 4 subuh. Jam kalau istirahat zuhur itu, nah, misalkan antum tidur bagus juga itu. Ini istirahat sebelum zuhur jam berapa? Setengah 12. Susah kadang tidur setengah 12 itu ya mereka. Ya enggak? Susah. Jam 2 pokoknya habis makan tidur. Istirahat sampai kapan? Sampai asar. Kemudian asar, ba'da asar belajar sama Ustaz Syarif segar. Ninda kadang antum tidak tidur. Ini waktu yang bagus, waktu sahur. Bagus menghafal. Kenapa? Karena waktu setelah bangun tidur, sofa'udz dzihn, pikirannya masih jernih, rohatul jism, badannya masih segar, wa khusyu'ul qalb, hatinya khusyuk, hudu'ul aswat, suaranya pun tenang. Wa hakadha ba'dal fajr, demikian ba'da subuh, atau ba'dal asar, ba'da asar. Dan waktu apapun yang termudahkan bagi seorang thalib sehingga mudah bagi dia untuk menghafal. Qala Ibnu Juma'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami, Al-Imam Ibnu Juma'ah mengatakan ajwadul awqat lil hifdzi al-ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur. Walil bahsi al-abkar, untuk membahas memutola'ah waktu yang paling bagus adalah pagi. Walil kitaba wasatun nahar, waktu yang paling bagus untuk menulis siang hari, tengah hari. Walil mutola'ah wal mudzakarah al-lail, sedangkan waktu untuk mutola'ah mudzakarah di malam. Jadi waktu menghafal sahur, waktu bahas pagi hari, waktu nulis siang hari, waktu mutola'ah mudzakarah di malam hari. Kalau kita waktu siang apa Pak Di? Nukang. Ya. Nukang. Yang ketujuh, ayyahid dan nazar ilal ayat indal hifdzi wa yurakkiz 'alaiha. Hendaklah dia mempertajam pandangan ke ayat ketika menghafal, wa yurakkiz 'alaiha, dan dia fokuskan pada ayat tersebut. Antum kalau menghafal tuh fokus, mata antum tuh lihat ke ayat itu. Nggak usah ngeliatin kawan. Ini enggak. Antum itu kalau mau menghafal, antum fokuskan apa yang antum mau hafal itu, dilihat gitu loh. Ini jangan ngobrol sama kawan sambil baca ayat tapi sambil ngobrol sama kawan, sambil lihat sana lihat sini. Enggak boleh kayak gitu. Kalau antum mau menghafal, mau cepat, antum fokuskan, dilihat dulu. Kenapa? Karena mata apabila berbarengan dengan lisan, di situ akan kuat hafalan antum. Akan kuat. Mata itu dibarengi dengan lisan, maka hafalan akan kuat. Ma'atikraril ayat aksar min asyara marrat, bersamaan mengulangi ayat itu lebih dari 10 kali.
ulangi ayat tersebut lebih dari 10 kali. Fahadha yatba' al-ayah fi dhahn. Ini bisa menempelkan ayat tersebut di ingatan. Insyaallah idil qaidah huna annama takarrara taqarrara. Karena suatu kaidah annama takarrara taqarrara, bahwasanya sesuatu yang takarrara berulang, taqarrar pasti akan nempel. Kemudian yang kedelapan, rabtul ayat bil ayatil lati ba'daha, ngikat ayat dengan ayat yang setelahnya. Litahmil hifdz ma'at tafallut, ya, minat tafallut, supaya bisa menjaga hafalan dari buyar. Tafallut itu lepas atau buyar. Faminal khata' an taqra as-safa daf'atan wahidah thumma tarji' fataqra'uha min jadid miraran wa turidu bidzalikal hifdz. Termasuk kesalahan, lihat, termasuk kesalahan engkau baca satu halaman sekaligus, kemudian engkau kembali membacanya dari baru lagi dengan cara diulang-ulangi dengan tujuan apa? Menghafal. Keliru orang menghafal itu langsung satu halaman, keliru, salah. Terus gimana? Baca dulu satu ayat, diulang-ulang terus selesai, diulang-ulang selesai, nempel, lanjutkan ayat yang keduanya. Difahami? Lanjutkan ayat yang keduanya. Contoh misalkan, mana mushaf? Sini belakang mushaf. Contoh misalkan ayat, antum ingin menghafal, salah kalau antum menghafalnya. Misalkan ayat antum ingin menghafal Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Itu kan satu ayat. Nah, yang benar antum menghafal satu ayat ini terus diulang-ulang connect. Lanjutkan ayat yang keduanya. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Antum layarkan ayat yang keduanya. Diulang-ulang, iyasqafukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Ulang terus, nempel lagi, lanjutkan yang ketiganya. Bukan dengan cara antum baca dari awal, dari ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya sampai pada hal yang bawah, rabbana la taj'alu fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul ghafur, innaka antal azizul hakim. Antum baca dari atas sampai ke bawah, diulang lagi dari atas ke bawah, diulang lagi dari atas ke bawah, salah. Tapi ayat per ayat, selesaikan dulu satu ayat, tempelkan dulu satu ayat. Difahami? Nah, seperti itu. Fahadha yas'um ala katsirin minat tullab. Nah, kenapa kata beliau? Ini berat, susah pada kebanyakan para tullab. Wal ahsan huwa an tuqassim as-safa ila athlas. Nah, yang bagus engkau bagi satu halaman itu dibagi menjadi 3. Misalkan satu halaman coba dibagi menjadi 3. Baca dulu atasnya, diulang-ulang. Nanti lanjut sepertiga berikutnya, tengahnya. Nanti lanjut ke bawahnya lagi, seperti itu. Ya. Atau yang tadi ayat per ayat. Fatafda bihifdzi ats-tsuluts al-awwal hatta tutqinahu. Thumma as-sulus as-tsani hatta tutqinahu, thumma tarbit baina as-sulus al-awwal was-salis was-sulus as-tsani, thumma tahfaz as-sulus as-salis wa hakadha. Jadi gini, antum hafalkan yang pertama dulu ya. Contoh misalkan tadi. Antum hafalkan dulu di sini. Ya. Sampai sini. Udah hafal? Nanti hafal lagi yang ini, 2.
Sudah hafal, antum hafalkan dari atas ke bawah. Difahami? Jadi gitu cara ngehafal. Jadi antum hafalkan ayat per ayat. Ayat 1 misalkan wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. Hafal. Lanjutkan wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha. Baru udah hafal yang kedua, baru antum lanjutkan wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Diulang-ulang terus. Faham? Itu namanya tarbit al-ayah bil ayatil lati ba'dahu. Kemudian yang kesembilan, al-musara'a ila hifdzin wa muraja'ati ma nabbahu alaihi al-muallim min al-akhta' wala yuhmiluha hatta yansaha. Wala yuhmiluha hatta yansaha. Yang kesembilan, hendaklah dia bergegas untuk menghafalkan dan memurojaah sesuatu yang telah ditanbih, dikoreksi oleh seorang guru tadi dari kesalahan yang ada. Jangan dia sepelekan sehingga dia melupakannya. Jadi ketika gurunya antum mengoreksi, ketika Ustadz Syarif mengoreksi bacaan antum ada salahnya di satu lafaz ini, antum cepat-cepat perbaiki, cepat-cepat hafalkan, cepat-cepat ulangi. Kemudian yang ke-10, tadabbur wa tafahum alfaz wa ma'anil Qur'anil Karim, fa innaka la takadu tajidu ayatan illa laha ta'alluqun bima qablaha aw bima ba'daha, fal Qur'anu mutarabitul ma'ani mutamasikul mabani. Yang ke-10, mentadabburi dan memahami lafaz-lafaz serta makna-makna Al-Qur'anul Karim, karena hampir-hampir saja engkau tidak akan mendapati satu ayat melainkan dia pasti ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Yang namanya Al-Quran dia terikat maknanya dan saling bersambung mabani, bangunan lafadznya. Yang ke-11, fahamu wa hifdzu gharibil Quran fayahfadhu talib al-kalimat allati fil muqarrar alaih minal mahfuz yaumiyan fa inna hadha mimma yu'inuhu 'ala al-hifdzi. Memahami dan menghafalkan lafaz-lafaz yang asing, ya, sehingga para santri tersebut bisa menghafalkan kalimat-kalimat yang muqarrar alaihi, yang ada pada kalimat-kalimat yang muqarrar alaihi minal mahfuz yaumiyan, sesuatu yang sudah nempel pada dia untuk dia hafal hari-hari tersebut, ya, karena ini bisa membantu bagi seorang talib untuk menghafal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu tadi juga di antara yang ke-11 ini memahami makna, tapi untuk antum ini kadang enggak, masih anak-anak ya, kadang belum paham bahasa Arab dan misalnya. Wallahu ta'ala a'lam.